Tes satu tiga tes tes, 1 2 3. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua hari ini gua bakal melanjutin lagi ya Naruto anime yang berjudul Ninja Kamui episode ke-10 kayak gitu. Jadi ya di episode sebelumnya itu ya rest in peace ya untuk si Emma kemarin, intinya adalah mencari informasi, ngehack ya bareng sama si Jason. Bareng sama Emma itu untuk ngehack servernya Auza untuk dapetin beberapa informasi. Nah, tapi di saat yang bersamaan juga mereka diserang juga sama si yang yang ya apa ijo itu ya, gue lupa tuh namanya siapa, yang dimana datang sendiri tapi akhirnya ternyata si CEO itu ngirim pasukan juga, jadi bisa dibilang emang tak terhindarkan banget. Dan kemarin ternyata di dalam setiap suite daripada si robotnya itu ternyata ada sistem ya meledakkan diri gitu ya, dan itu yang akhirnya dilakuin tadi sama si CEO-nya. Saya kira itu juga nggak kena ke Emma ya. Jadi ya rest in peace lah ya untuk Emma gitu. Ya meskipun ya kalau mood gua juga masih ada beberapa hal yang perlu gua komentari juga sih kemarin ya. Tapi ya nanti aja lah ya pas review animenya. Banyak sih sebenarnya mood gua Ninja Kamu itu awal-awal itu bagus gitu, tapi semakin kesini kayak semakin, apalagi setelah kemunculan robot ya, just weird gitu. Masalah cerita ataupun masalah animasi juga sih ya. Tapi ya kalau di CG-nya sih kamu juga emang konsepnya baik lagi karena ceritanya kan mendukung terjadinya robot tersebut, jadi ya udah gitu ya. Tapi ya alasan hitam aja untuk episode ke-10 dari Ninja Kamui. Oke, episode 10 kita mulai saja, 1 2 3. Oke, oh ini flashbacknya si ini, si Zai. Masalahnya Zai nih. Iya, masalahnya Zai ini dia. Oh gila, ditembak-tembakin cuy. Gila. Mereka para ninja kah? Seneng dia. Oh enggak. Oh, dia oke. Oh, ya Magi. Oh, ini mungkin jadi salah satu alasan juga ya kenapa akhirnya dia ngikut Yamagi ya, karena emang yang literally yang akhirnya ini tuh ya si Yamagi, Cok, yang nyelamatin dia. Hmm. Berarti hidup dari lama pun dia juga udah hidup keras gitu ya. Oh, itu si ini Higan sama siapa, Mari ya pas masih bocah ya. Oh, ini robot ininya. Biru ya warnanya, antisesisnya merah banget ya. Merah biru. Oke, menarik. Jadi saya itu menjadi dorongan, bukan dorongan sih, kayak semacam plot tambahan ya kenapa akhirnya dia ikut Yamagi. Karena emang dia itu terjebak oleh ya dia sebagai diri dia yang dulu gitu, kayak karena dia kan selamatin sama Yamagi. Terus mungkin dia juga akhirnya berpikir bahwa ya kekuatan itu adalah nomor satu. Makanya dari ya Yamagi saya lagi ngegen kekuatan nih, yang mengikut Yamagi aja istilahnya. Gitu. Fuck you back, you back.
Oke. Obat batuk, gila. Sirup manis, oke. Iya. Dakuchan. Oh, dia habis ngegali kuburan. Oh, di Jepang ya. Ada orang yang dianggap keluarga. Hmm. Oke, berarti kalau si Mike ini ngurusin Auza, si Higan ngurusin Yamagi. Dengan informasi yang mereka udah berhasil hack kan. Big Trouble apa nih? Oh, udah di encode, dikunci. Oh, si Aema. Oh, makanya di encode ya biar biar tetap terjaga gitu. Tapi nggak ada yang bisa ngebukanya. Iya. Inskripsi. Ekstremis ekologi. Oh, oh jadi buronan mereka. Gila, mereka pakai ini ya, kiniannya mereka. Jadi di fitnah istilahnya mereka berempat. Nah, kalau udah kayak gini gimana caranya aja literally side mission anjing. Ya dia masih berusaha untuk nyakinin si bapak-bapak ini loh. Gila dia bisa nahan itu ya si CEO ya. Telah dicuri.
Ya karena lu berurusan sama ninja sih sebenarnya. Kalau lu ngebangun perusahaan sendiri nggak usah pakai ninja-ninjaan bisa ya. Memulai produksi bagi kita sendiri. Oh, mereka mau memproduksi sendiri juga. Oh, ini tuh alasannya kapan dia gabung sama Auza kah? Untuk dapetin teknologi itu, Cok. Gila, dibayar ya jurnalisnya media. Mengingatkan gue sama siapa ya? Nah, ya makanya gue bilang ini gimana caranya mereka bisa jatuhin Auza sama Yamagi, Cok. Mereka cuma bertiga, tiga orang nih. Oke. Apa nih? Mike nyari rencana apa? Oh. Oh, ini dari Zai. Dari Zai. Iya diajak duel nih kayaknya. Nah, kan. Kekuatan untuk menguasai dunia. Gila. Oke, aja. Oh, di sini kira pertemuan pertama mereka berdua ya. Nah, beda sudut pandang ternyata. Oh, duel. Siapa menang? Kalau ajak dulu ya. Igan sih gue yakin. Oh enggak, Seri. Oh, Seri ternyata. Oh, dia latihan terus ya dari ini ya. Shinigami. Igan. Aja Wing Chun. Oh, di sini tetap proses apa kayak ujian terakhir ya. Karena mereka dipilih bertiga. Oke, misinya apa? Oke. Oh, pasukan bantuan. Oke. Gila. Udah mau jadi one man army gitu, Cok.
Gila ngeri sih. Anjing. Iya nggak mungkin menang lah pasti pasukannya banyak soalnya. Disamatin sama Higan nih gue yakin. Gila diledakin. Anjing. Dari sini dia belajar ya terkait dengan yang namanya rekan. Anjir, udah lama kita gak ngeliat pertarungan 2D ya. Anjing, let's go. Nah, jadi duo akhirnya ya. Anjing. Hmm. Oh, akhirnya dia cerita nih ya. Gila, ini dilukis loh. Oh, di sini mereka selalu ngelakuin misi bareng ya. Oh, hamil. Oh. Tapi kasihan sih si Sasuke ini ya, soalnya dia udah punya temen ya keluarga gitu loh. Mereka berdua pergi aja. Kasihan juga si Zai sih sebenarnya. Masa kayak dipikir kayak apa mereka itu bakal selalu ada buat mereka bertiga selalu bareng gitu loh. Soalnya kan gak punya siapa-siapa lagi soalnya. Oh hancur tuh. Mereka punya tanda persahabatan. Oh dari sini akhirnya itu jatuh ya. Bukan jatuh sih kayak setak gitu loh. Tapi kan gue ngerti sih dari perspektif Zai ya. Tapi lebih karena dia itu kayak nggak punya tujuan gitu sih Zai itu kayak cuma jadi kayak ya udah aja gitu. Sekarang itu jadi kayak alat doang.
Ini merahnya dia ya. Sayang banget sih kalau misalkan bukan robot sih bakal keren banget ini. Oh, ini petinggi FBI. Oh, ini orang ini. Oh, ada pesuruh Auza juga. Hmm. Gila. Di sini kayak pride seorang FBI ya. Maka salah bareng-bareng rekan. Senpai. Iya, tetangga ya. Anjing. Pengambilan shot itu yang benar-benar mendukung banget sih. Kalau menurut gue ya. Anjing. Gila. Tapi di dalam tubuhnya itu mereka belum masih ada tubuhnya kan? Berarti kalau misalkan lu belum menembus dia mereka lu punya jirah, gila sih. Bisa sih. Oke. Gila, seimbang emang kekuatan mereka ya berarti ya. Oke. Anjing. Oh, masuk tuh di sini. Kasus berikutnya. Anjing. Gila sih keren sih. Gue suka sih. Ya tadi untuk episode ke-10 ya dari Ninja Kamui. Ya tadi untuk episode ke-10 dari Ninja Kamui ya. Jadi ya episode yang bagus sekali. Benar-benar apa? Di sini tuh benar-benar pemulaian untuk berikutnya. Jadi sekarang itu cerita itu kebagi dua ya. Pertama adalah si Zigan gak tuh. Si Higan bakal ngancurin organisasi di mana dia bakal ngebunuh Yamagi dan ngancurin organisasinya. Dan si Mike nanti nyari cara supaya bisa ngehancurin Auza. Dan itu bisa dibilang mereka punya cara sendiri lah. Yang dimana ini menurut gua agak cukup aneh sih. Maksud gua soalnya di sini tuh yang megang satu organisasi itu cuma satu orang. Higan megang organisasi ninja, si yang dipimpin sama Yamagi, terus si Mike itu megang dia punya bukti, terus ya untuk bisa ngalahin Auza yang literally super perusahaan besar internasional sekelas Google, bahkan lebih gila dibandingkan Google bahkan kayaknya ya. Jadi maksud gue emang sebesar itu coy. Maksud gue lawan daripada Higan sama si
Mike. Nah maksud gue gimana caranya mereka itu bisa melawan, apalagi si Mike. Maksud gue dengan bukti yang ada, maksud gue ya tadi kan dia akhirnya dapetin semacam informasi rahasia kan dari server utamanya Auza, di mana itu tadi dienkripsi sama si Emma supaya itu data tetap aman. Jadi bisa dibilang apa mau nggak mau harus coba dipecahin dulu sama si Jason. Jadi akhirnya nanti informasi tersebut baru nanti akhirnya di apa namanya dicoba buat di apa setelah pokoknya dengan bukti tersebut nanti tinggal si Mike nih gimana caranya dia bisa buat bukti tersebut itu bisa mengalahkan Auza gitu. Nah itu gue tadi gak kepikir, bahkan tadi waktu pada saat si Mike ketemu sama mantan rekannya dia tuh ya yang udah jadi pemimpin FBI yang ternyata itu juga kerja sama Auza. Tadi bahkan di akhir-akhir pun udah berusaha untuk terus nge-encourage si temennya ini, tapi si temennya tetap ya apa namanya tetap bersikukuh, dia nggak mau ikut campur sama si MC gitu kan. Mungkin karena dia mungkin dia tahu ya terkait dengan Auza. Jadi akhirnya ya mungkin dia tahu bakal gagal juga gitu. Jadi istilahnya soalnya waktu pas dia lapor ke FBI aja gue juga nggak tahu gitu. Maksud gue bisa apa FBI aja. Bahkan FBI pun disusupi sama orang-orangnya Auza. Jadi nggak ya jadi menurut gue aneh sekali kalau misalkan lo mau minta FBI buat ngurusin Auza, cok. Soalnya Auza ini literally multi bilioner perusahaan yang punya konspirasi di mana-mana gitu. Jadi ya tinggal tadi contoh kayak tadi dah mereka berempat itu kan dianggap jadi teroris kan gara-gara penyerangan yang apa pembangkit listrik itu. Jadi bisa dibilang ya dia juga megang media juga. Jadi maksudnya kalau misalkan lu reveal ke media atau ke internet terus viral, dianggap aja jadi teori konspirasi doang. Jadi sulit juga, maksud gue tuh gak kebayang gitu. Plot Auza ini menurut gue agak susah untuk diselesaikan karena ya cara nyelesainnya tuh gak cuma sekedar lewat informasi gitu maksud gue. Jadi gak bakal semudah itu. Jadi cukup riskan nih untuk jelek nih untuk endingnya Auza. Kalau perusahaan kalau organisasinya Yamagi sih ya perusahaan Yamagi itu menurut gue oke lah. Maksud gue Higan kan OP ya. Jadi maksud gue dia udah bisa ngelawan one man army. Jadi ya oke lah dia bisa ngancurin organisasi sendirian gitu, literally John Wick. Jadi ya oke lah meskipun plot armor ya, tapi ya oke lah gitu. Tapi kalau Auza ini loh, Auza ini literally gede, terlalu besar, bahkan setingkat elit global. Gimana caranya lu bisa ngalahin perusahaan se-elit global itu dengan sebuah informasi doang gitu. Ya tinggal bilang aja, oh itu bohong itu. Oh ini itu. Ya maksud gue itu bakal terus jadi rumor. Maksud gue kayak bakal jadi rumornya kecuali kalau ada tindakan dari legal kan, dari organisasi legal, maksudnya dari kepolisian, FBI atau mungkin dari internasional. Atau mungkin nanti ya kasih informasi tersebut ke para orang-orang yang gak suka sama Auza. Para si pemimpin yang tadi tuh yang ngobrol sama CEO-nya itu kan, itu bisa tuh informasi kasih aja ke dia. Reveal tadi dengan kekuatan daripada si yang rambut pirang tadi tuh bawa bapak. Jadi urus tuh sama dia tuh. Masalahnya si Mike kan nggak tahu. Jadi istilahnya ya gue nggak tahu sini tuh gimana cara nyelesainnya sih untuk kasusnya Auza ya. Tapi guys tadi dimunculin juga flashbacknya si Zai. Yang menurut gue pun juga agak kasihan juga sih ya. Maksudnya masalah dia pun juga suram ya. Dimana dia itu hidup di tempat yang keras banget. Bahkan dia akhirnya ngikuti Yamagi, belajar bahwa terkait dengan apa kekuatan itu adalah nomor satu. Dan itu dia tuh ditempa dari kecil ya. Sampai akhirnya dia tuh ngerti terkait dengan rekan, terkait dengan keluarga. Dan itu bareng sama si Mari sama si Higan. Sampai akhirnya ternyata dia pun juga ditinggal juga ternyata sama Mari sama Higan, cok. Dimana ya ternyata mereka berdua malah hidup bahagia bareng-bareng sendiri. Jadi Zai ditinggal sendirian. Agak kasihan sih sebenarnya. Cuma ya balik lagi maksud gua Zai pun juga bisa apa juga gitu. Jadi setelahnya ya Mari sama Higan pun juga dia punya kebahagiaan mereka sendiri. Tapi menurut gue agak kasihan sih si Zai ya. Zai ini posisinya mirip kayak si inilah, mirip kayak si Emma. Posisi itu waktu itu mirip kayak si Emma waktu itu yang pas akhirnya si Mari itu apa pengen kabur kan karena dia hamil. Jadi setelahnya apa si Emma pun juga dia juga kasusnya mirip kayak Zai. Jadi kayak kasihan sih sebenarnya. Dia pun juga nggak bisa lari juga kan, maksudnya dari Yamagi. Jadi istilahnya ya dia cuma bisa ngikut doang. Jadi sekarang itu setelah kepergiannya Higan sama Mari ya dia cuma jadi kayak anjing pengikut aja sebenarnya. Makanya waktu pas dia di roasting sama mantan gurunya dia kan tuh yang dulu tuh yang kira apa yang tadi tuh kayak topeng itu tuh kayaknya tuh ya yang tadi itu dia di roasting kayak kamu tuh cuma kayak jadi anjingnya Yamagi dia kayak gitu. Jadi ya
Ya bener sebenarnya, karena emang dia juga mau bingung juga mau ngapain gitu. Mungkin dia tuh juga akhirnya juga pengen ngakhirin semuanya dengan ngelawan Higan, karena kan emang apa ya, bisa dibilang ya kayak gitu kan. Tapi tadi seimbang sih, dan tadi kan pertarungan 3D kan tadi ya di akhir tadi. Menurut gue cukup oke pertarungannya, koreografinya bagus. Tapi yang gue tunggu sih ya pertarungan 2D. 2D ya sih, dan tadi kan jirahnya kan hancur tuh. Dan dimana itu juga membuat gue jadi kayak bertanya-tanya juga sih. Maksud gue kayak kalau jirahnya si MC hancur, berarti entah itu tadi hancur atau gak hancur sih, sebenarnya itu lebih kepada jirahnya itu udah habis energi, dan akhirnya jirahnya itu akhirnya lepas dari badannya. Karena kan kalau misalkan lu inget jirahnya jirahnya si Higan itu kan dia bisa per badan gitu ya. Tapi tadi gua nggak lihat sih jirahnya itu hancur atau gimana ya tadi ya. Kalau hancur sih enggak sih, kayak per badan tadi. Jadi istilahnya jirahnya itu udah habis energi terus sekarang lepas dari tubuhnya. Tapi kalau misalnya nanti digabung lagi, diisi energi lagi masih bisa mungkin. Tapi episode kita bakal tarung 2D nih, semoga ya maksud gua. Atau mungkin ya biar aja jirahnya hancur terus nanti pertarungannya full 2D gitu ya. Tapi gak bisa juga sih, soalnya Higan waktu pas episode 6 pun juga gak bisa ngelawan jirahnya itu, makanya Bang Om harus perlu jirahnya itu. Ya itulah ya, karena masukin plot jirah jadi sweet tadi, jadi ya kayak gitu. Jadi segitu aja kali ya untuk episode ke 10 ya dari Ninja Kamui. Gue semakin tertarik sih ya untuk episode-episode berikutnya. Soalnya balik lagi gue nggak tahu gimana cara ngalahin Auza. Terus kira tadi juga terkait dengan pertarungannya si Higan sama si Zai juga makin penasaran. Jadi tinggal kita lihat lah nanti kayak gimana. Meskipun kalau menurut gue pribadi ya, Ninja Kamui ini menurut gue ada beberapa kekurangannya juga yang nanti gue bakal bahas juga di review animenya. Nanti lu denger aja di episode 12 nanti. Tapi di sini gue masih terus berpositif thinking apakah kedepannya bakal bagus atau tidak, dan endingnya bakal setidaknya cukup landing dengan baik atau tidak. Itu yang gue tunggu nih. Makanya gue tetap penasaran sih sama Ninja Kamui ini sih sebenarnya. Karena ya baik lagi karena konsep cerita itu menarik, cuma terlalu besar ya. Nantilah kita bakal bahas di review animenya ya. Ninja Kamui itu terlalu besar dunianya di buildnya gitu. Auza itu menurut gua terlalu over bahasanya, terlalu over lah bahasanya ya untuk cerita konsep ninja kayak ini anime gitu. Jadi nanti gua bakal bahas tuh kenapa menurut gua Auza itu harusnya nggak usah ada itu plotnya, soalnya agak susah. Nah makanya gue penasaran juga endingnya nanti bakal kayak gimana. Kalau emang ternyata endingnya diendingkan dengan baik, oke, berarti ya mereka ngerti lah cara nge-treat plotnya Auza gitu. Jadi mungkin segitu aja kali ya untuk episode ke 10 dari Ninja Kamui. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Sampai jumpa di episode ke 11 kayak gitu. Oke, sekitar terima kasih.